Dari Fakultas Perikanan, ya, oke. Jadi di sini kita ada tugas dari kampus, itu kayak program pemberdayaan masyarakat. Ya, Nah, itu kita di mewawancarai gitu kan. ya boleh, wawancara. Nanti dulu katanya kan tak kenal maka kenalan. Ini adik-adik ini dari unsur Fakultas Perikanan. Nah, perikanan Bu? Iya. Sementara saya Wahyu, Ketua KDM Panembangan, yang kebetulan diamanati mengelola bioskop. Kita kenal ya, nanti kalau ketemu di jalan, Om, jangan Om. Pak Wahyu gitu, Pak Wahyu ya boleh, Mas ya boleh. Ya boleh, Mas. Saya sepakat dengan Anda. Saya harap Anda pun sepakat dengan saya. Iya. Terus gimana? Mau apa yang ditanya? Awal mula ada biofobia itu Awal mula ada biovlog. Ini mau jujur mau bohong? Yuyur. enaknya gimana tuh? Enaknya gimana? Oke ya, ini saya jawab versi saya. Bantuan ini lewatnya Koperasi Desa Merah Putih. Nah, waktu itu saya sedang latihan sambil mikir, ini koperasi sudah berbulan-bulan tapi belum ada kegiatan. Masuklah informasi dari perangkat desa, Mas ini ada bantuan biovlog dari KKP. Oke, tapi ini pengajuannya lewat KDMP bersedia apa enggak? Siap, saya bilang kayak gitu. Nah, jadi awal mulanya gitu. Sementara kan kalau kita pikir ngapain pakai biovlog, sementara di sini kan mudah, air mudah, kemudian ekosistemnya juga mendukung. Tetapi apa salahnya sih kita belajar sesuatu hal yang baru? Buat saya perikanan itu hal yang baru karena saya bukan pelaku perikanan profesional. Saya juga bukan mahasiswa perikanan. Nah, saya hanya di rumah, bapak saya punya kolam ya konvensional aja. Ketika ada ikan dikasih makan, pakannya pun seadanya dari daun-daunan ya. Kalau pas ada pelet ya beli pelet. Nah ini ada bantuan seperti ini. Ya, ini harus baru. Mari kita belajar bersama. Akhirnya bantuan ini diterima, dikelola. Ini belum lama bantuannya. Bantuan ini anggaran tahun 2025, dibangun Desember 2025, diisi ikan Januari 2026. Ini masih periode pertama ikan yang ada di sini. Kami belum panen. Jadi langsung sebanyak ini. Iya langsung sebanyak 24 kolam. Wow. Sejauh ini biasanya ada kendala nggak? Ada. Kendala pasti ada. Ketika awal tebar, saya ingat waktu itu tebar sekitar tanggal, kalau nggak keliru, banyak bulannya sih tuh, 21 Januari 2026 tebar. Disampaikan tuh, ini mas ini dipuasakan dulu ya. Siap, ikannya saya puasakan. Berapa hari? Ya 3-4 hari lah. Oke, ternyata ketika mau saya kasih makan, ikannya terinfeksi oleh bakteri apa itu ya? Salmonella atau apa gitu yang akhirnya kalau istilah sininya itu akhirnya berjamur, kayak ada lendirnya itu, kayak ada selaputnya, entah itu bakteri, entah itu jamur, ya saya nggak mudeng atau itu memang kelainan jaringan, karena antara bakteri dengan jamur adalah sesuatu hal yang berbeda. Yang satu uniseluler, yang satu multiseluler. Nah, macam mau bahasa Inggrisnya tetak ya. Nah itu kemudian apa namanya, akhirnya dipuasakan lagi. Mau puasa sampai kapan kan? Mulai ada yang pada mati, pagi-pagi ambil, nanti pagi-pagi ambil itu jam berapa ya? Jam 7-an lah, sekitar jam 7 ambil. Kemudian jam 10 kesini lagi, ada lagi yang mati, ambil lagi. Jam 12 ini lah, pokoknya sampai begini mau gimana gitu. Akhirnya kita coba kasih garam, kita coba kasih apa namanya, akhirnya itu saya sampai gimana supaya sembuh. Akhirnya saya beli daun
blender tuh. Karena kalau saya tumbuk capek ya, ini saya blender, saya kasih sehari, kemudian 3 hari saya kasih lagi, berikutnya saya kasih lagi. Pokoknya saya lupa lah ngitung berapa. Nah itu ceritanya itu, kendalanya itu. Jadi ternyata ikan itu mungkin yang belum bisa saya tangani adalah perubahan warna dari ikan. Ikan nila kalau saya kan warnanya agak kehijauan ya. Nah itu tiba-tiba berubah jadi hitam. Kemudian yang hitam itu selang 3-4 hari mati. Itu yang saya belum dapat nih pakai apa. Itu dari kualitas airnya sendiri atau bagaimana? Nah kalau untuk kualitas air kita secara berkala membuang airnya, kita ganti, kita buang secara keseluruhan, kita bersihkan, bahasanya itu dikuras lah ya. Disimpan atau Apa? disimpan atau manual? Ya manual. Kita bersihkan pakai ini, kita buka, kemudian setelah airnya itu tinggal sedikit, kita ada yang masuk ke sana, kemudian kita bersihkan sampai betul. Ya kita anggap bersih ya. Kemudian kita aliri lagi. Dan kasih aja ada yang seperti itu. Saya sedang menduga apakah dari airnya atau dari pakannya atau memang dari ya kalau dari sananya tahu terus mentok mas, itu sudah mentok kalau dari sananya itu yang jadi kendala. Terus ketika saya lihat lagi 3 bulan ya kan berarti 21 Januari, 21 Februari, 21 Maret, 21 April kemarin kan, ini sudah 3 bulan lebih. Yang paling besar baru segini, ada yang mendekati segini sekian. Dan ada, apakah punya pertumbuhan ikan kami itu terlalu lambat? Mungkin tidak. Padahal ketika memberikan makan, tak pipis dulu tuh, ada pipisan. Tak pipis dulu, tak kasih air dulu, kemudian saya kasih makan ikan. Ya namanya saja belajar ya, baru 1 periode. Kita belum tahu nanti panen hasilnya seperti apa. Kendalanya jadi ada ikan yang mati, kemudian ada ikan yang mati, kemudian pertumbuhannya kok kayaknya lambat gitu menurut saya sih. Itu. Selain itu kendala yang lain barangkali di kolam lain kayak di kolam tanah ataupun Kalau kolam tanah saya tidak memelihara nila secara intensif ya. Jadi saya belum bisa menceritakan. Nah, sementara yang punya kolam tanah kan itu BUMDes. Nah, itu tadi Mas Agung itu yang ketua BUMDesnya. Nah, saya tidak bisa ceritakan itu kalau yang di kolam tanah. Kemarin kan juga sempat di sini itu suhunya dingin banget, Mas. Suhunya dingin banget. Iya, betul. Dokter klimatologi ya. Klimatologi ya akhirnya kita bagaimana caranya supaya selamat saja sih. ketika suhu dingin itu melakukan apa? Ketika suhu dingin saya nggak melakukan apa-apa. Kalau kita manusia kan bisa beradaptasi pakai baju hangat dan sebagainya. Yang saya lakukan untuk ikan, ya sudah kita mau bongkar atap nggak boleh. Karena ini bantuan baru kemarin, ya sudah kita nikmati saja. Itu ya apa? pakan. Iya pakan. Dari pakannya itu bapak dari apa atau dari dibantu kepada pelet atau ada Ini pelet semua. Ini pelet semua pakannya. Pakannya kita pelet semua. Kita karena ini bantuan ya, paket jadinya kita dapat ikan, dapat bangunan ini sarana prasarana produksi, dapat pelet, dapat vitamin, dapat molasses, dapat kapur dolomit, dapat apa namanya itu garam. Pokoknya buat Itu dikasihnya per bulan atau berapa? kalau bantuan itu 1 kali mbak, Satu kali. 1 kali itu. Jadi Produksinya sendiri ya? Eh? Berarti produksinya bapak iya betul, masa dikasih bantuan terusan saya juga malu kan ya. Terus terang saja saya itu tipe orang yang agar duit terus ke izin, tahu nggak bahasa saya? Ya, kalau dikasih terus itu saya malu. Jadi dari bantuan ini kita berusaha mengkreatifikasi bagaimana caranya ini sukses. Oke, mungkin ya karena ini bantuan ini kan untuk kelompok, untuk KDNP bukan untuk saya ya. Sudah, apapun hasilnya nanti ya untuk KDNP.
Ya mungkin dengan saya dapat sebagai ketua koperasi yaitu nanti urusan belakang. Kan karena ada aku sih anggota saya juga. Berarti di sini hanya pembasaran saja dari benih terus dibesarkan atau ada yang lain? Nah, saya tadi menceritakan lagi. Kalau untuk nila kita hanya membesarkan. Tapi pada perjalanannya tadi saya cerita ada yang mati ya. Kemudian kita apa namanya ya? Kita satukan itu gimana apa bahasanya? Ya kita hitung ulang, isi lagi sesuai dengan SOP awal per kolam 750. Ternyata sisa 8 kolam. Nah, 8 kolam ini kan aduh, ini buat apa ya? Kemudian ada anggota yang mengatakan, Mas, kolamnya untuk pemijahan lele aja. Oke, kita pemijahan lele. Kemudian ada benihnya, ada bibitnya, ada. Kita tinggal cari apa namanya jantannya. Ini ada yang ngasih pinjam betina. Oke, akhirnya kita cari jantan, betina, dipecahkan. Alhamdulillah semuanya sekarang sudah terisi. Bisa dikatakan semuanya terisi, benih dan nila, benih lele dan benih. Benih lele sekarang sudah mencapai ukuran 35 sekitarnya, sudah mulai besar dan alhamdulillah tidak ada yang kosong ya. Itu kendala dalam hal budidaya. Kalau kendala lain-lain terkait dengan pemenuhan air juga kita sempat kendala. Waktu itu sakit yang pertama itu akibat kemudian partner saya juga kerja ketika kami sama-sama sibuk ya dengan pekerjaan kami ya akhirnya ikan belum kasih pakan ya udah nanti aja habis maghrib ya. Ya Pak Des, berarti ini kalau misal sudah panen itu dijual antara Pak Des atau distribusi Oke, setelah panen kita berencana untuk kalau sebelum panen ya pasti kita promosikan dong. ya. Ini kita berencana panen tanggal sekian, monggo bagi yang mau beli PO, kita dapat PO ya, Iya. dapat PO. Kemudian setelah kalau memang ikannya itu tidak habis ya kita butuh perputaran uang yang cepat ya, Iya. sehingga saya berencana untuk lepas ke pasar. Lepas ke pasar tidak harus melalui Kopdes. Pokoknya siapa yang butuh, harganya masuk, lepas. Kita kalau saya sih saya bilang apa ya, oportunis saja ya, oportunis saja mana yang menguntungkan dan selama itu tidak melanggar aturan ya. Kalau misalnya saya punya rundukan dengan jenengan, saya istilahnya itu belum deal, saya nggak boleh tawarkan ke yang lain. Kecuali kalau bilang, udah Pak saya angkat tangan gitu loh. Nah itu kan termasuk etika ya, etika bisnisnya kan kayak gitu. Saya mau menawar silahkan. Saya membuka penawaran, kalau harganya cocok ketemu, ya boleh. Tapi kalau harganya tidak ketemu ya mohon maaf. Kirain ini apa di panen di Kopdes jualan ikan. Itu mungkin dilakukan, tapi kita harus apa namanya ya, kita harus mengorbankan 1 atau 2 kolam itu untuk stok dan perputarannya nanti agak lama. Memang yang keuntungannya kita menjadi manusia lebih banyak per kilonya, tapi kan itu putarannya lama Mas. Iya. Sementara kita ada tanggungan-tanggungan ya, listrik ya, itu juga harus dikembalikan kan. Kemudian kita juga berencana lagi akan apa namanya, akan mengadakan 1 kolam lagi. Ini dananya ini pengembangan ini pokoknya sudah dipikirkan matang oleh kami tim di koperasi bahwa ini hanya untuk awal, kita harus berkembang, kita harus tunjukkan kepada warga masyarakat, kepada KKP bahwa kita bisa. Berarti setiap hari pengelolaannya seperti apa? Biasanya saya berdua, tinggal saya sibuk apa enggak, dia sibuk apa enggak gitu. Sebelumnya sibuk?
Kalau dua-duanya sibuk ya itu tadi habis maghrib. Free-nya malam. Iya. Berarti sebesar ini cuman berdua doang ya, Bapak sama saya? Bertiga, satu mengelola lele sih. Ya. Tapi kadang-kadang juga kita titipkan ke yang mengelola lele, Pak, ini saya ada acara. Kemudian teman saya juga nggak bisa, tolong itu dikasih makan. Makanannya buat yang di sana juga dibukain. Nah, itu rencana saya seperti itu. Kita berusaha nantinya apa namanya? Ketika ini sudah panen, lelenya sudah butuh tempat lagi yang lebih banyak, kita geser-geser aja, Mbak. Kita geser-geser karena saya mesti stok makan banyak. Masih ada stok makan yang itu harus kita habiskan, tapi kan nggak mungkin dijual loh. Saya menghindari itu. Kita kasihkan macam ikan dan saya sudah komunikasikan dengan balai pelatihan Jepara itu istilahnya, kantor yang di Jepara itu. Iya, dari KKP itu yang di sana sudah kita komunikasikan. Waktu itu ada Monef di Semarang, berarti tanggal 14 kemarin.